Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang kesebangunan materi matematika kelas 9. Yang pertama adalah tentang kongruen. Apa itu dua bangun dikatakan kongruen? Yang bagaimana cirinya? Kemudian yang kedua, bagaimana dua syarat dikatakan kongruen? Nah, pertama kita pelajari dulu, mengamati dulu bangun-bangun berikut ya. Nah, di sini ada 5 bangun. 5 bangun ini mana yang dikatakan saling kongruen? Apakah 1 dengan 2, atau 1 dengan 3, atau 1 dengan 5, atau yang lainnya? Nah, pertama-tama kita amati dulu 2 bangun ini. Ternyata 2 gambar mobil ini dikatakan kongruen, ya. 2 gambar mobil ini kongruen. Tetapi 2 gambar ini yang tidak kongruen. Nah, kalian mulai bisa menyimpulkan apa itu namanya kongruen. Sekarang kita mengamati lagi pasangan gambar-gambar berikut. Apakah saling kongruen? Yang ini? Ya, tidak. Yang ini? Betul, tidak. Yang ini? Tidak kongruen ya. Kita akan mengamati lagi apakah bangun-bangun ini kongruen? Yang ini? Ya, betul, kongruen. Yang ini? Jadi kongruen ya. Yang ini? Kongruen. Yang ini? Sama-sama kecil ini, kongruen. Yang ini, nah, sama-sama persegi ya, sama-sama 3 cm, dan ini kongruen. Baik, kalau begitu, bagaimana kongruen itu? Nah, kongruen itu dilambangkan seperti ini ya. Bagaimana syaratnya? Kita mengamati lagi 2 bangun trapesium berikut. Ini ada ABCD dengan JMKL ya. ABCD, JKLM. Nah, ini kita cari sudut-sudut yang bersesuaian dan sisi-sisi yang bersesuaian. Sudut D bersesuaiannya dengan M ya, sama-sama tumpul ya. Sudut A sama dengan J, ini besar sudutnya sama. Kemudian B dengan K sudutnya juga besarnya sama. C dengan L sama, yaitu 90 derajat karena dia siku-siku. Kemudian pasangan sisi yang bersesuaian bagaimana? Sisi AB bersesuaian dengan JK. Kenapa kok bersesuaian? Karena di sini sama-sama paling panjang ya, sama-sama paling panjang. Kemudian kalau AD mana pasangan yang bersesuaian? Yang sesuai dengan AD adalah ya betul JM. Kalau BC ya betul KM. Kalau CD bersesuaian dengan KL. Nah, ini panjangnya sama. Sudut-sudut yang bersesuaian sama, panjang yang bersesuaian juga sama. Ini ya di dalam sini. Jadi dapat disimpulkan bahwa bangun ABCD kongruen dengan JKLM. Jadi dapat disimpulkan bahwa bangun ABCD sebangun dengan JKLM. Nah, tadi ya pasangan sudutnya, sudut D sama dengan M, kemudian A sama dengan J, sudut B sama dengan K, sedangkan sudut C sama dengan L. Nah, itu sudut-sudut yang bersesuaian. Baik, akan kita lanjutkan. Nah, sekarang kalau begitu apa kesimpulannya? Ini ya, syarat 2 bangun dikatakan kongruen jika satu sisi yang bersesuaian sama panjang, kemudian sudut yang bersesuaian sama besar. Bersesuaian itu kedudukannya sesuai. Kemudian dapat disimpulkan 2 bangun mempunyai bentuk dan ukuran yang sama, maka dinamakan dengan kongruen. Nah, ini dikatakan dengan kongruen. Kongruen itu jika sudutnya sama, kemudian sisinya juga sama, atau ukurannya sama. Apakah boleh dikatakan sama persis? Boleh ya, boleh. Nah, kita lanjutkan sekarang. Kalau tadi tentang 2 bangun yang kongruen. Nah, sekarang khusus untuk segitiga saja. Bagaimana untuk segitiga yang kongruen? Segitiga yang kongruen, bagaimana syaratnya? Nah, apakah 2 segitiga selalu dikatakan kongruen? Nah, kalau sekiranya sama sisi dengan sama kaki, apakah selalu kongruen? Nah, tidak ya. Nah, maka ada syarat tertentu untuk segitiga yang kongruen. Yang pertama ini, sisi yang bersesuaian sama panjang, atau disebut juga dengan sisi-sisi-sisi. Nah, ini ya, sisi-sisi-sisi. Karena ketiga sisinya sama. Nah, ini sama. Sisi yang ini dengan ini dengan ini, karena ketiga sisinya sama. Syarat yang kedua yaitu
sisi yang bersesuaian sama panjang, dan satu sudut yang diapit. Yang diapit itu yang tengah. Nah, ini yang di tengah ini. Di tengah antara dua sudut itu sama. Dua sisinya juga sama. Ini pasangannya dengan ini ya. Kemudian yang ini dengan yang ini. Maka disebut dengan sisi sudut sisi. Bacanya dari sini. Sisi, sudut, kemudian sisi. Sisi, sudut, sisi. Sisi, sudut, sisi. Makanya disingkat dengan SSDS. Syarat yang ketiga, dua sudut yang bersesuaian sama. Dua sudut sama, satu sisinya yang bersesuaian sama panjang. Nah, kalau yang tengah pasangannya. Ini dua sudut. Ini sama ini ya. Sama ini. Sama. Kemudian sisi yang tengah sama. Cara bacanya dari sini nih, berurutan. Sudut, kemudian dibaca apa nih? Sisi, yang ini sudut. Atau disingkat dengan SDSSD atau sudut sisi sudut. Nah, bagaimana kalau sisinya bukan yang di tengah yang sama, tapi yang tepi? Maka seperti ini bacanya. Dari sini, sudut, kemudian ke sini, sudut, kemudian ke sini, sisi. Berarti sudut, sudut, sisi. Sudut, sudut, sisi. Nah, ada 4 syarat itu ya anak-anak. Nah, bagaimana cara membuktikannya? Nah, perhatikan contoh berikut ini. Ada dua segitiga. Nah, ini tentukan syarat apa yang memenuhi kongruen segitiga berikut. Nah, ini dua segitiga ini adalah jajak genjang yang ini ya, ada garis tengahnya. Apakah ini kongruen? Maka akan kita buktikan. Nah, jika sulit, maka gambarnya kita pisah. Nah, ini dua segitiga ini yang nempel, kita pisah dulu ya, sebentar. Setelah kita pisah, dua segitiga ini kita lihat, maka panjang AD sama BC sama ya. Ini sama dengan dua segitiga ini jadi sama. Ini sama dengan ini. Yang atas ini sama dengan yang bawah. Kemudian ini sama dengan ini karena tadi berhimpit ya. Nah, jadi karena ketiganya sama, maka syarat yang memenuhi adalah sisi, sisi, sisi. Atau ketika sisinya sama. Untuk yang nomor 2, kita pisahkan juga gambarnya. Ini DC. DC ini sama dengan ECE ya, karena ini diketahui di sini. Kemudian sudutnya sama sudut D. Sudut D ini sama dengan sudut E. Sama dengan sudut E karena diketahui sama ya. Nah, yang sama lagi adalah sudut C. Sudut C ini sama-sama berhimpit tadinya ya, sama-sama di sini, jadi sudut C-nya sama. Kalau begitu syarat yang memenuhi adalah sudut yang ini ya, kemudian sisi, kemudian sudut. Jadi sisi, sudut, sisi. Sudut, sisi, sudut. Ini yang memenuhi syarat ini. Baik, kita lanjutkan soal berikutnya, yaitu yang nomor 3. Sama, ini kita pisahkan, tapi ini sudah kelihatan terpisah ya. Jadi ini sudutnya sudah sama, yang A dengan yang B sudah sama. Kemudian sisi AE dengan BC sama. Berarti ada lagi sudut yang sama, yaitu ini. Nah, kenapa dua sudut ini dikatakan sama? Jadi ini memenuhi sudut, sisi, sudut ya. Sudut, sisi, sudut. Ini memenuhi sudut, sisi, sudut. Yang ini juga begitu. Ini sisinya sama, ini sudutnya sama, ini sisinya sama. Ini memenuhi sisi, sudut, sisi. Baik, kita lanjutkan. Kalau ini kita perhatikan sudutnya. Kalau segitiga itu jangan lupa kalau dijumlahkan 180 derajat. Kalau segi 4 itu kalau dijumlahkan 180 derajat. Jadi hasilnya seluruhnya dijumlahkan 360 derajat ya, karena segi 4. Nah, kalian simpulkan sendiri, tulis di buku, kemudian kita simpulkan. Wassalamualaikum. Kita akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.